warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istianatus Sadiah dari SMK Negeri 1 Udanawu. Saya mengajar mata pelajaran produktif, khususnya adalah dasar-dasar konstruksi bangunan dan ilmu pengukuran tanah. Nah, dalam hal ini saya akan membuat video pembelajaran karena mengingat masa pandemi, di mana untuk dasar konstruksi seharusnya kami mengadakan praktek di lapangan bagaimana mengajarkan anak-anak, khususnya adalah tentang materi yang saya ambil di sini adalah ikatan batu bata dengan ketebalan tembok setengah bata atau ketebalan dinding setengah bata. Kenapa saya mengambil materi itu? Kenapa di masa pandemi ini anak-anak tidak mungkin saya ajak ke lapangan untuk melihat proses pemasangan batu bata di lapangan, bagaimana syarat-syarat untuk pasangan batu bata dan sebagainya. Nah, dalam hal ini alasan saya mengambil materi untuk pasangan atau ikatan batu bata, khususnya adalah untuk batu bata dengan ketebalan tembok atau ketebalan dinding setengah bata. Kenapa saya ambil materi itu? Karena dinding atau tembok yang dipakai untuk pembangunan saat ini, baik itu perumahan, gedung dan sebagainya yang masih menggunakan batu bata, itu memakai ketebalan dinding ketebalannya adalah setengah bata. Apa yang dimaksud dengan ketebalan setengah bata? Mungkin anak-anak bisa mempelajari materi yang Ibu sampaikan kemarin, yang saya upload di LMS kemarin. Nah, video pembelajaran ini nanti akan saya tayangkan juga di LMS atau di e-learning yang sebagai media pembelajaran SMK Negeri Udanawu dalam rangka tetap melakukan pembelajaran lewat daring dengan bantuan atau wadah LMS atau e-learning. Nah, anak-anak, seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya bahwa ada beberapa syarat batu bata, ada di sini akan Ibu tunjukkan. Kemarin Ibu hanya mengupload atau menayangkan di sana materi-materinya saja. Nah, di sini Ibu akan memperagakan video ini bisa bermanfaat untuk anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kenapa kok dinding itu dikatakan dinding setengah bata atau tembok setengah bata? Yang dimaksud setengah bata itu adalah ini adalah kemarin Ibu sudah sampaikan di materinya, anak-anak bisa membaca materinya lagi, bahwa batu bata merah yang biasa dipakai itu sudah diatur dalam SNI, di mana di situ menurut SNI, ukuran batu bata di lapangan itu adalah untuk ketebalannya adalah 5. Sedangkan di lebarnya ini adalah 11. Untuk panjangnya di sini adalah 23. Kenapa kok diatur seperti itu? Ini loh anak-anak alasan yang perlu Ibu sampaikan, bahwa kenapa sih kok ketebalannya 5 cm, lebarnya 11, panjangnya adalah 23. Perlu diingat di materi sebelumnya, ketebalan syarat dalam pasangan batu bata itu syaratnya adalah salah satunya adalah ketebalan spesi itu menurut SNI adalah 0,8 sampai 1,2 atau diambil rata-rata adalah 1 cm. Nah, kenapa kok di sini 5? Ketebalannya 5, ini maksudnya seperti ini anak-anak. 5 itu kalau Ibu tata seperti ini. Nah, di sini ketebalan 5, di sini 5. Nah, kalau 5 dengan 5 di sini, apabila bata ini akan kita pasang di atasnya, itu ada bata lagi di sini. Ini di sini adalah 11. Artinya di sini ini 5, di sini 5, di sini 5, sedangkan ketebalan dari spesi adalah tadi adalah 0,8 sampai 1,2. Bisa diambil rata-rata adalah 1 cm. Nah, 5 ditambah 5 ditambah 1 cm itu adalah 11. 11 tadi dikatakan adalah lebar bata, ini 11. Lebar bata itu 11. Kalau ditata seperti ini akan pas loh. Ya kan? Ini 5, ini 5, ini 11, akhirnya akan seperti ini jadinya. Nah, di sini dikatakan lebarnya 11. Lebarnya 11, saya ambil contoh, ada media seperti ini lebarnya 11. Kalau saya
tata seperti ini, dua ini, kalau seandainya di atasnya saya pasang bata dengan panjang 23, itu juga akan pas seperti ini. Paham anak-anak? Masih bingung ya? Ini, gini, lebarnya 11, di sini lebarnya juga 11. 11 tambah 11 berapa anak-anak? 23. Nah, di tengah-tengah bata yang kita sambung, ini ada spesinya, siarnya. Nah, di sini siarnya ini 1 cm. 11 ditambah 11 ditambah 1 cm adalah 23. Panjang batu bata berapa anak-anak? 23. Jadi seandainya dipasang, ini akan pas. Nah, seperti ini loh alasannya. Nah, nanti kalau masih bingung, coba dihitung lagi. 5 ditambah 5 ditambah 1 sama dengan 11, sama dengan lebar bata. 11 ditambah 11, 23. Panjang batu bata adalah 23. 11 tambah 11, 22 ditambah 1 cm untuk ketebalan spesi berarti 23. Berarti sama dengan panjang batu bata. Nah, Ibu jelaskan, kenapa sih Ibu kok membuat bata yang ada gambarnya silang seperti ini? Apa itu Ibu salah dalam membuat media itu? Tidak anak-anak. Ini adalah, coba kalian buka lagi materinya. Ada bata, satu bata utuh, itu tidak ada tandanya apapun di gambar itu. Nah, kalau ada bata, kalau nanti kalian seorang drafter mau menggambar, itu harus tahu simbol-simbolnya. Karena apa? Gambar kalian akan dikatakan berhasil apabila gambaran kalian itu bisa dikerjakan oleh pak tukang di luar sana. Nah, kalau gambar kerja kalian salah, pak tukangnya bingung, berarti kalian belum sukses sebagai seorang drafter. Nah, simbol-simbol ini penting. Nah, kenapa kok ada simbolnya silang? Buka di materinya, yang ada simbol silangnya itu adalah, artinya adalah bata 3/4 bata. Ingat, bata yang bisa digunakan untuk bahan konstruksi, 1 bata dengan panjang atau bata utuh. Yang kedua, bata dengan panjang 3/4 bata. Nah, ini 3/4 bata karena Ibu sudah potong 1/4-nya. Nah, sebenarnya ini bata utuh, Ibu potong 1/4-nya menjadi 3/4 bata. Ibu kasih tanda seperti ini. Ingat, kalau tandanya silang berarti panjang bata ini adalah 3/4 bata. Nah, Ibu juga membuat yang tandanya seperti ini. Ayo, siapa yang tahu? Di sini adalah bata utuh, tapi sama Ibu dipotong menjadi 2. Nah, ini artinya ini adalah yang ada tandanya seperti ini adalah bata dengan panjang 1/2 bata. Karena ingat anak-anak bahwa di dalam konstruksi dinding atau pemakaian bata sebagai bahan konstruksi, kita tidak boleh memakai bata kurang dari 1/2 bata. Jadi bata yang 1/4 ini kita sisihkan. Nah, kita sisihkan. Jadi nggak kita pakai yang ini. Nah, Bu, kalau batanya yang 1/2 bata itu kan juga sama, yang bata dibelah gitu. Nah, ini mungkin yang anak-anak maksud seperti ini. Ini juga sama, ini juga 1/2 bata. Ini juga 1/2 bata. Tetapi perlu diingat anak-anak, bata yang seperti ini, yang dipotong seperti ini nggak bisa dipakai. Dan motongnya pun saya yakin juga kalian akan kesulitan memotongnya. Jadi bata yang dimaksud bata 1/2 bata itu adalah bata yang dipotong arah memanjang, bukan lebarnya. Ya, jadi ini yang dipakai. Ada bata 1 bata utuh, ada 3/4 bata, ada 1/2 bata. Nah, ini adalah macam-macam bata yang bisa digunakan di lapangan. Nah, untuk kali ini Ibu akan menjelaskan. Di materi sebelumnya Ibu mengatakan bahwa ikatan bata itu ada 2 lapisan, lapisan 1 dan lapisan 2. Hanya ada 2 lapisan. Kenapa kok dikatakan ada 2 lapisan? Karena lapisan 1, lapisan 2. Nanti lapisan ketiga akan kembali lapisan 1 ini. Lapisan keempat akan kembali lagi lapisan kedua ini. Saya ambil contoh.
Kan kemarin Ibu di materi juga sudah menjelaskan ada macam-macam ikatan bata. Yang Ibu sampaikan di sini adalah untuk dinding atau tembok dengan tebal setengah bata. Kenapa dikatakan tebal tembok setengah bata? Karena ketebalan bata itu kalau ditata itu kan seperti ini anak-anak ya. Kalau ditata itu ada bata ditata, dipasang, setelah itu dikasih spesi, lalu kita sambungkan. Nah, di sini dinding itu kan seperti ini. Saya ambil contoh misalnya di sini. Nah, di sini ketebalannya kan ini. Kalau kalian melihat di lapangan itu, gitu. Jadi tebalnya adalah ini. Tebal ini sama dengan setengah bata. Nah, sama. Jadi tebalnya adalah setengah bata atau tembok setengah bata. Nah, di sini kemarin sudah ada beberapa macam ikatan bata. Ada ikatan memanjang, ada ikatan siku, ada ikatan pertemuan, ada ikatan silang. Ibu akan memberikan contoh untuk ikatan lurus. Nah, jadi tembok yang dipasang lurus memanjang. Nah, ada 2 lapisan. Ini Ibu tunjukkan. Di sini ada lapisan 1, ini yang saya katakan ini abaikan yang ini. Nah, lapisan 1 itu ditata adalah kalau kalian buka lagi materinya, dimulai dari 1 bata sampai panjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi 1 bata ditata, terus kebetulan di akhir itu ada yang memerlukan setengah bata, ya seperti ini. Berarti seperti ini. Ini lapisan 1. Nah, bagaimana lapisan 2? Lapisan 2 di gambar kalian, kalau kalian memperhatikan, itu di gambar kalian, itu dimulai dari setengah bata. Dimulai dari setengah bata. Ini lapisan 2. Ini Ibu kasih tanda, ini adalah lapisan 2. Nah, di sini lapisan 2. Lapisan 2 dimulai dari apa? Nah, kalau ada tandanya ini berarti adalah setengah bata. Saya ambil contoh aja, misalnya kalian bingung nih, ini setengah bata, saya tata setengah bata. Setelah itu saya lanjutkan 1 bata, saya lanjutkan lagi 1 bata. Nah, kalau dari atas sama nggak anak-anak ini bentuknya? Sama nggak? Daripada ini lepas saya buat ini kan sama, gitu. Nah, seperti ini. Lapisan 1 bata, 1 bata seluruhnya. Kenapa ini saya kasih ini? Karena ini kebetulan terpotong di situ. Nah, lapisan kedua dimulai dari setengah bata, 1 bata, 1 bata, dan 1 bata seterusnya. Lapisan ketiga bagaimana, Bu? Lapisan ketiga adalah kembali lagi lapisan 1 dipasang di atas, dimulai dari 1 bata. Nah, kembali lagi lapisan 1 susunannya, ya kan? Ini 1 bata kan? Nah, yang lapisan ketiga bagaimana? Keempat bagaimana, Bu? Kembali lagi lapisan kedua ditaruh di atasnya. Ini lapisan kedua. Nah, anak-anak bisa melihat di sini. Lapisan 1 sama, gitu? Lapisan 2 dengan lapisan 4 sama. Nah, akan jadi seperti ini. Salah satu syarat dalam pemasangan bata itu adalah siar tegak. Siar yang ke atas ini adalah siar, ibaratnya ini garis hitam ini adalah spesi atau siar tegak. Kalau dibaca lagi materinya, di situ tidak boleh sejajar. Misalnya di sini dikasih spesi, misalnya di sini saya kasih setengah bata misalnya seperti ini contoh. Ini saya kasih setengah bata. Nah, di sini spesi, di sini spesi, di sini spesi. Ini nggak boleh. Kenapa? Karena ini nanti cenderung untuk ambruk, roboh. Makanya ini nggak boleh. Ini harus 1 bata. Nah, seperti ini. Sehingga syaratnya adalah spesi yang tegak atau siar tegaknya, spesi yang tegak, yang arah vertikal, ini tidak boleh segaris. Ini kan nggak segaris. Harus melompat minimal adalah setengah bata. Artinya di sini anak-anak, garis ini dengan garis ini melompatnya kan setengah bata.
Harusnya kan di sini. Nah, seperti jadi selang-seling seperti ini. Itu ikatan bata yang bagus. Tetapi Bu, di tukang-tukang di luar sana kok itu kan kesalahannya tukang, bukan kesalahan kalian sebagai seorang drafter. Kalau seandainya kalian sebagai pengawas lapangan, kalian harus mengingatkan tukang, sampaikan. Kalau kalian tahu alasannya, Pak Tukang pasti menerima. Kenapa kok nggak boleh sejajar ini, Mas, Mbak? Ini namanya bareh, Pak. Kalau bareh seperti ini cenderung temboknya roboh. Nah, seperti itu. Jadi ini anak-anak ya, Ibu tunjukkan bahwa di sini melompat setengah bata, setengah bata, setengah bata. Ini adalah untuk tembok lurus. Nah, yang kedua itu Ibu mungkin anak-anak melihat ada tembok yang sudut, ya loh. Ada tembok itu yang sudut seperti ini. Membentuk sudut, kalian mau membuat kamar dan sebagainya. Itu bagaimana membuatnya? Nah, lapisan satu itu saya buat seperti ini anak-anak. Jadi yang satu bata itu masuk ke sini, itu satu bata utuh. Satu bata utuh, satu bata utuh, kesananya satu bata utuh. Sama, yang arah ke sini juga sama. Nah, kalau saya taruh di bawah seperti ini lapisan satu. Nah, di sini ada spesinya. Lapisan kedua bagaimana? Kebalikannya, yang masuk justru yang sini. Ini yang kalau ini yang masuk kan ke arah sini. Kalau ini yang masuk ke sini. Nah, kalau saya seperti ini. Nah, coba anak-anak lihat. Kalau dari samping, ini ada spesi. Yang warna hitam ini adalah spesi. Di sini ada spesi. Di sini ada spesi, melompatnya adalah setengah bata. Melompatnya setengah bata. Di sini melompatnya juga setengah bata. Berarti kepala batanya. Nah, tadi di sini kelihatan dari sini. Nah, yang lapisan dua, kepala batanya yang di lapisan dua ini. Nah, di sini spesinya. Nah, berarti di sini juga melompat setengah bata, setengah bata. Nah, di sini melompat setengah bata, melompat setengah bata, melompat setengah bata, melompat setengah bata. Ini nanti lapisan di atasnya kembali lagi lapisan satu ini ditaruh di atasnya. Lapisan kedua lapisan keempat bagaimana? Lapisan kedua naik ke atasnya lagi. Itu anak-anak. Paham nggih? Nah, ini untuk yang siku. Bagaimana dengan yang pertemuan? Nah, anak-anak bisa nanti mencocokkan dari video yang Ibu buat ini, bisa dicocokkan dengan gambar yang sudah Ibu upload di materi sebelumnya. Di situ sudah ada materinya. Nah, di sini ini lapisan satunya. Satu risi, satu. Di sini ada lapisan satu. Lapisan satu seperti ini. Nah, diingat, kalau ada silangnya ini berarti memakai bata berapa? 3/4. Jadi nih tadi Ibu sudah membuatnya. Di sini adalah bata 3/4. Nah, panjangnya adalah dipotong 1/4 bata. Nah, di sini memakai 3/4 bata, di sini memakai 3/4 bata. Ini adalah kepala batanya, kelihatan dari sini. Nah, ini lapisan 1, 3/4 bata, 1 bata, 1 bata. Di sini bata utuh semua. Selanjutnya, di sini kita bisa memakai 1 bata utuh. Nah, seperti ini. Kalau dilihat dari sini, nah dari sini bisa dilihat ini tembok ini akan melompat setengah bata. Di sini juga sama. Loh Bu, di sini kok sedikit? Iya, ini pertebalan, nggak apa-apa kalau di sini, karena ini akan ketemu dengan bata yang dari sini juga. Nah, ketemu dengan bata dari sini, sehingga di sini yang penting di sini adalah melompat setengah bata. Bagaimana dengan yang dari samping sini? Sama. Nah, di sini juga melompat setengah bata ini. Nih, nah melompatnya juga setengah bata. Ini adalah untuk yang bentuk pertemuan. Ada lapisan 1, ada lapisan 2.
Ini yang pertemuan. Nah, yang terakhir akan Ibu jelaskan bagaimana kalau yang silang. Nah, ini yang silang. Ada lapisan 1, ada lapisan 2. Hanya dibalik saja anak-anak. Kalau ini yang 1 bata, ini adalah utuh, itu ke sini arahnya. Kalau yang lapisan 2, yang utuh arahnya ke sini. Nah, ini sama memakai 3/4 bata. Mungkin anak-anak bisa lihat di materinya lapisan 1 dan lapisan 2 pasti persis seperti yang dibuat oleh Ibu. Nah, di sini lapisan 1, kalau ini lapisan 2 saya taruh di atasnya. Nah, seperti ini. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bata ini akan melompat setengah bata juga. Nah, ini buktinya. Jadi media atau peraga ini adalah saya buat video ini untuk membuktikan anak-anak bahwa kalau kita memakai seperti ini loh melompatnya setengah bata. Nah, melompatnya juga setengah bata. Untuk siar tegaknya di sini juga sama, setengah bata. Di sini juga sama anak-anak. Nah, nih setengah bata. Ini juga sama ke sini. Ya kan? Nah, jadi anak-anak dalam membuat dinding nanti kalau kalian menggambar konstruksi itu kalian harus paham betul nanti syarat-syaratnya apa saja. Kalian baca lagi syaratnya apa. Oh ya, Ibu lupa. Kalau kalian nanti sebagai seorang pengawas lapangan diingatkan Pak tukangnya, bata merah ini kan sangat meresap air. Jadi sebelum digunakan sebagai salah satu syaratnya untuk bata merah ini kalau sebelum dipakai atau dipasang harus diapakan? Harus direndam sampai jenuh air. Karena apa? Anak-anak masih ingat? Karena dia daya serapnya tinggi. Kalau dia tidak direndam terlebih dahulu pada saat memasang batu bata, spesinya itu belum menyatu dengan batanya, airnya akan terserap oleh batu bata sehingga perekatannya tidak maksimal. Tapi kalau bata ini jenuh air begitu dipasang, ini meresapnya spesi terhadap bata, menyatunya spesi dengan bata itu secara perlahan yang menghasilkan untuk kekuatan bata, ikatan batanya itu lebih kuat. Jadi anak-anak harus mempelajari syarat-syarat seperti itu. Selain seorang drafter harus paham bagaimana menggambar konstruksi, tapi juga harus paham bagaimana konstruksi itu nantinya kalau dipasang di lapangan. Nanti kalau seorang drafter, gambar kalian berhasil dikerjakan oleh orang lain tanpa A, tanpa B, tanpa C, mereka nggak bertanya banyak, berarti kalian adalah sebagai seorang drafter yang berhasil. Mungkin itu anak-anak apa yang Ibu sampaikan materi ikatan bata untuk tembok setengah bata. Jadi dipahami bahwa kenapa kok disebut tembok setengah bata, karena ini adalah tebal temboknya adalah sama dengan lebarnya bata, di mana lebar bata ini adalah setengah dari panjang bata. Dan ingat-ingat anak-anak ya, jadi bata yang bisa digunakan adalah bata utuh, bata 3/4, dan bata setengah bata. Kita tidak diperkenankan menggunakan bata kruwil-kruwilan atau di bawah setengah bata atau bata yang seperti ini disambung dan sebagainya. Dan bagaimana syarat-syarat ikatan bata tadi? Syaratnya salah satunya adalah siar tegaknya tidak boleh segaris lurus atau namanya kalau orang Jawa bilangnya bareh, yang memungkinkan tembok itu akan roboh karena tidak terlalu kuat. Kalau seperti ini yang mau roboh bagaimana? Ini diikat sama ini, diganjel sama ini, diikat lah istilahnya itu. Jadi nggak mungkin kalau seperti ini. Dan alasannya kenapa kok sekarang orang-orang masih banyak yang senang memakai bata merah? Kalau secara kekuatan kuat bata merah. Kalau secara nyaman untuk daerah kita yang tropis nyaman memakai bata
merah karena anyep di dalam ruangan itu dibandingkan dengan memakai batako atau bahan konstruksi yang lainnya termasuk hebel di mana itu bata ringan. Mungkin itu anak-anak ya untuk kali ini. Ada pertanyaan mungkin kalian nanti bisa WA ke ibu atau kalau nanti didoakan pandemi segera berlalu, nanti kalian bisa praktek secara langsung karena bahan, alat, dan sebagainya sebenarnya sekolah sudah mempersiapkan, tapi karena kondisi pandemi yang semacam ini memaksa kita tidak bisa bertemu secara langsung. Selamat belajar anak-anak, mungkin ada kekurangannya ibu minta maaf, kita tetap semangat, jaga protokol kesehatan, kita doakan semoga pandemi segera berlalu, kita akan bertemu dan kita akan belajar bersama-sama demi kesuksesan kalian. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.